aku Nashwa Rahmania. Di sini aku mau mereview artikel jurnal. Penasaran dengan videonya? Yuk simak. Judul is Personality Overlooked in Educational Psychology. Educational experiences of secondary school student with introvert personality stylist. Jurnal. Saya mereview jurnal dari jurnal Educational Psychology in Practice. Abstraknya, pada artikel jurnal tersebut mengenai informasi faktor kepribadian yang sering terabaikan dan berimplikasi pada pemahaman individu dan cara terbaik dalam mendukung mereka dalam pendidikan. Pada penelitian ini, terdapat 11 partisipan, siswa dari 5 sekolah menengah yang ada di Inggris, yang diidentifikasi diri memiliki gaya kepribadian yang introvert. Nah, partisipan ini melaporkan bahwa mereka tuh merasa terabaikan. Nah, dan kepribadian mereka itu menciptakan kesulitan tambahan dalam menavigasi lingkungan sekolah, sehingga dibutuhkan faktor pelindung utama berupa hubungan yang mendukung dan kesadaran atau penerimaan terhadap introversi. Pendahuluan yang terdapat di sini yaitu mengenai temuan penelitian yang mengeksplorasi pengalaman-pengalaman pendidikan siswa usia sekolah menengah yang mengidentifikasi diri mereka tuh memiliki gaya kepribadian yang introvert atau IPS. Dengan tujuan itu untuk memahami dampak dan pentingnya kepribadian terhadap partisipasi akademik dan sosial, juga membangun pandangan yang lebih holistik. Gambar seseorang anak muda. Selain itu juga membahas faktor sosial dan sistem lingkungan yang menjadi fokus khusus tertentu dan menjadi faktor individual yang dianggap lebih bersifat dalam diri anak. Nah, namun yang itu tuh mendapat kurang dari perhatian. Meta-analisis menunjukkan pentingnya kepribadian dalam memahami perilaku dan hubungan manusia, serta juga terdapat kondisi lingkungan. Kemudian, kajian pustaka. Jurnal yang berjudul Is Personality Overlooked in Educational Psychology? Educational Experiences of Secondary School Student with Introvert Personality Stylist. Itu ditulis oleh Eva Godfrey dan George Koutsoris pada tahun 2024. Menyoroti pengalaman pendidikan siswa sekolah menengah yang mengidentifikasi bahwa diri mereka itu sebagai seorang yang memiliki gaya kepribadian introvert. Metode yang digunakan ini adalah metode pendekatan pragmatis dan analisis tematik reflektif yang memberikan pemahaman mendalam dan memungkinkan peneliti ini mengeksplor lagi masalah dunia nyata seputar kepribadian dan menghasilkan solusi ini tanpa khawatir tentang ketidakmurnian metodologis. Nah, artikel jurnal ini juga menyoroti bagaimana siswa ini diidentifikasikan sebagai seorang pendiam atau introvert merasa disalahpahami oleh seseorang, khususnya dalam kaitannya dengan keterlibatan pembelajaran. Nah, seseorang yang introvert ini lebih dianggap buruk gitu loh dibandingkan siswa yang lebih semangat dan lebih banyak bicara. Sehingga penelitian tersebut juga memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman kita tentang introvertisme. Nah, dalam psikologi pendidikan juga memberikan pemberdayaan praktis bagi praktisi pendidikan itu meningkatkan pengalaman pendidikan siswa introvert. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu metode penelitian meliputi pendekatan pragmatis dan analisis tematik reflektif. Pendekatan pragmatis digunakan untuk memahami fenomena dunia nyata. Analisis tematik reflektif ini digunakan untuk menganalisis dan memberikan makna pada kuantitatif data yang diperoleh dari sebuah wawancara semi struktur dengan partisipan penelitian sebelumnya. Terus hasil penelitian. Pada hasil penelitian artikel jurnal ini menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan itu tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan siswa dengan gaya kepribadian yang introvert ini, yang mana menyebabkan perasaan diabaikan dan kesulitan tambahan dalam menavigasi lingkungan sekolah. Penelitian ini juga menggunakan wawancara yang terdiri dari 2 elemen utama, yaitu aktivitas personal construct psychology atau PCP dan jadwal wawancara semi terstruktur.
Kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu memberikan kontribusi terhadap generasi pengetahuan dengan temuan yang mengungkapkan tema-tema menyeluruh tentang dampak emosional sekolah, tentang pentingnya hubungan dan pengalaman, tantangan masyarakat dan pendidikan terhadap ekstraversi. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dan meningkatkan kesadaran dalam penerimaan topik introversi di sekolah dan pengalaman unik juga anak-anak remaja yang tumbuh dengan gaya kepribadian. Kemudian kekuatan penelitian. Nah, dalam kekuatan artikel jurnal tersebut pada metode penelitiannya yaitu terstruktur dan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan menekankan pentingnya pertimbangan faktor kepribadian dalam memahami kebutuhan dan fungsi siswa. Selain itu juga meningkatkan kesadaran akan introversi di lingkungan sekolah pendidikan. Sedangkan kalau kekurangan penelitian itu yaitu pada distribusi gendernya. Pada distribusi gender yang tidak seimbang dengan jumlah partisipan perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Selain itu juga keterbatasan lainnya pada ukuran dan komposisi sampel serta penggunaan teknik pengambilan sampel yaitu non-probabilitas sehingga membatasi generalisasi hasil. Sekian review artikel jurnal dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.